Anak-anak hebat, jumpa lagi masih bersama dengan Ibu, masih di Indonesia Asik tentunya ya, mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan asik ya. Oke, video kali ini masih membahas tentang drama ya. Untuk dapat mempraktekkan drama di video ini, kalian akan dibekali dengan teori bagaimana seharusnya mempertunjukkan tokoh dalam teks drama dengan baik. Jadi, simak baik-baik materi ini ya, hingga pada akhirnya kalian dapat bermain drama dengan aturan yang benar. Mari kita mulai mempelajarinya. Memerankan drama itu berarti mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas ya. Aktivitas yang menonjol dalam memerankan drama itu bisa dialog antar tokoh, ada monolog, ada ekspresi mimik, ada gerak anggota badan dan perpindahan letak pemain. Pada saat melakukan dialog ataupun monolog, aspek-aspek suprasegmental ya seperti lafal, intonasi, nada atau tekanan dan mimik mempunyai peran yang sangat penting. Karena lafal yang jelas, intonasi dan nada atau tekanan yang tepat akan mendukung penyampaian isi pesan ya. Oke, yang pertama kita bahas ini adalah mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memerankan drama ya. Hal yang perlu diperhatikan itu yang pertama yaitu membaca dan memahami teks drama. Sebelum memerankan drama, kegiatan awal yang perlu kita lakukan ialah membaca dan memahami teks drama tentunya ya. Jadi kita baca dulu, kita pahami dulu ini ceritanya kemana ya, arahnya bagaimana ya. Nah, teks drama ini pengertiannya adalah karangan atau tulisan yang berisi nama-nama tokoh, dialog yang diucapkan, latar panggung yang dibutuhkan dan pelengkap lainnya ya, seperti kostum ya, ini ada di dalam gambar ya, ada make up ya, ada juga lighting ya, lalu ada artistik, lalu ada properti, ada latar ya, dan musik pengiring ya. Oke, dalam teks drama yang diutamakan ialah tingkah laku atau acting dan dialog atau percakapan antar tokoh, sehingga penonton memahami isi cerita yang dipentaskan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kegiatan membaca teks drama dilakukan sampai dikuasai naskah drama yang akan diperankan. Jadi baca sampai benar-benar memahami ya. Nah, dalam teks drama yang perlu dipahami ialah pesan-pesan dan nilai-nilai yang dibawakan oleh si pemain. Dalam membawakan pesan dan nilai-nilai itu, pemain akan terlibat dalam konflik atau pertentangan. Jadi perlu dibaca dan dipahami ya rangkaian peristiwa yang membangun cerita dan konflik-konflik yang menyertainya. Jadi tidak asal membaca tapi juga memahami ya lebih detail seperti apanya ya. Jadi ini awal ceritanya bagaimana, konflik munculnya bagaimana, lalu penyelesaiannya bagaimana dan lain sebagainya, itu harus benar-benar dipahami. Berikutnya yang kedua adalah menghayati watak tokoh yang akan diperankan ya. Sebelum memerankan sebuah drama, kita perlu menghayati watak tokoh. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghayati tokoh? Nah, ini ada ya. Oke, yang pertama ini adalah watak tokoh dapat diidentifikasi ya melalui yang pertama itu narasi pengarang, lalu dialog-dialog di dalam teks drama, lalu komentar atau ucapan lain terhadap tokoh tertentu, latar yang mengungkapkan watak tokoh ya. Jadi melalui menghayati yang sungguh-sungguh ya, jadi kita dapat memerankan tokoh tertentu dengan baik ya. Watak seorang tokoh dapat diekspresikan melalui cara sang tokoh memikirkan dan merasakan ya. Lalu bisa juga lewat bertutur kata dan bertingkah laku seperti dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat ya. Jadi artinya watak seorang tokoh bisa dihayati ya, mulai dari cara sang tokoh memikirkan dan merasakan sesuatu, cara tokoh bertutur kata dengan tokoh lainnya, dan cara tokoh bertingkah laku ya. Hal yang paling penting dalam memerankan drama ialah dialog ya tentunya ya. Ini sudah berulang kali Ibu menjelaskan ya. Jadi oleh karena itu seorang pemain itu harus mampu ya katanya. Yang pertama mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas ya. Seorang pemain dikatakan mampu bertutur dengan jelas apabila setiap suku kata yang diucapkannya
dapat terdengar jelas oleh penonton sampai deretan yang paling belakang ya. Karena kalau misalnya kita berdialog hanya menurut kita itu sudah pas ya, tapi belum tentu menurut penonton ya. Jadi benar-benar harus mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas ya. Jadi penonton itu membutuhkan suara yang lantang ya, lafal yang jelas, karena memang posisinya duduknya jauh ya, kebanyakan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya duduknya di posisi belakang ya kan kesulitan ya. Selain jelas, pemain harus mampu mengucapkan dialog secara wajar ya. Perasaan dari masing-masing pemain pun harus bisa ditangkap oleh penonton ya. Jadi selain cakapannya atau lafalnya yang jelas, juga memang dialognya itu harus wajar, maksudnya tidak terbata-bata atau tidak terlihat canggung ya. Jadi benar-benar wajar seperti orang yang sedang berinteraksi atau bercakap-cakap normal ya. Oke, yang berikutnya yang kedua, membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara ya. Jadi seorang pemain harus bisa menghasilkan suara yang cukup keras ketika membaca dialog ya. Jadi suara pemain harus bisa memenuhi ruangan yang dipakai untuk pementasan. Suara pemain tidak hanya bisa didengar ketika panggung dalam keadaan sepi, ya juga ketika ada penonton yang berisik ya. Jadi memang harus benar-benar kencang ya, karena ini bukan film atau bukan sinetron yang memang butuh diulang-ulang atau butuh pengeras suara dan sebagainya ya. Jadi drama memang kalau drama pementasan ya memang membutuhkan volume yang keras ya, seperti itu. Lalu berikutnya yang ketiga, membaca dialog dengan tekanan yang tepat. Kalimat mengandung pikiran dan perasaan ya. Jadi kedua hal ini dapat ditangkap oleh orang lain bila pembicara menggunakan tekanan secara benar. Tekanan dapat menunjukkan bagian-bagian kalimat yang ingin ditonjolkan ya. Jadi ada 3 macam tekanan ya yang harus diketahui oleh kalian ya. Jadi 3 macam tekanan yang ini biasa digunakan dalam melisankan naskah drama. Yang pertama yaitu tekanan dinamik ya, yaitu tekanan yang diberikan terhadap kata atau kelompok kata tertentu dalam kalimat, sehingga kata atau kelompok kata tersebut terdengar lebih menonjol dari kata-kata yang lain ya. Misalnya, engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Ya, jadi kata yang dicetak miring menunjukkan penekanan dalam ucapan. Ya. Lalu berikutnya, yang kedua adalah tekanan tempo, yaitu tekanan pada kata atau kelompok kata tertentu dengan jalan memperlambat pengucapannya. Ya, kata yang terdapat dalam tempo diucapkan seperti mengeja suku kata. Misalnya, engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Ya, jadi pengucapan kelompok kata dengan cara memperlambat seperti itu merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian ya, atau untuk menonjolkan bagian yang dimaksud. Lalu yang ketiga, tekanan nada ya. Jadi tekanan nada yaitu nada lagu yang diucapkan secara berbeda-beda ya, untuk menunjukkan perbedaan keseriusan orang yang mengucapkannya. Misalnya, engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Ya, ini bisa diucapkan dengan tekanan nada yang menunjukkan keseriusan ya, atau ancaman jika diucapkan secara tegas atau mantap. Ya, tapi ya akan berbeda jika kalimat tersebut bisa diucapkan dengan nada yang bergurau ya. Jika pengucapannya disertai dengan senyuman atau nada-nada yang ramah ya. Misalnya, engkau boleh pergi, tapi tanggalkan bajumu sebagai jaminan. Nah itu ekspresi yang seperti itu. Jadi beda lagi dengan ekspresi yang pertama yang tadi tegas ya. Oke, berikutnya ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama. Pertama ya, penggunaan bahasa baik secara pelafalan maupun intonasi harus relevan ya. Logat yang diucapkan hendaknya disesuaikan dengan asal, suku atau daerah, usia atau status sosial tokoh yang diperankan ya. Lalu yang kedua, ekspresi tubuh dan mimik muka harus disesuaikan dengan dialog. Bila dialog menyatakan kemarahan, maka ekspresi tubuh dan mimik pun harus menunjukkan rasa marah ya. Jangan dia lagi marah, saya marah, tapi ekspresinya marah atau ekspresi tubuhnya menunjukkan kemarahan, mimiknya menunjukkan kemarahan, tapi dia misalnya tekanannya atau
berbeda dengan dialognya, ya itu juga akan jadi berbeda maksudnya ya. Oke, berikutnya yang ketiga, untuk menghidupkan suasana dan menjadikan dialog lebih wajar dan alamiah, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskah. Ya, jadi naskah drama juga nggak seperti drama tradisional aja ya. Jadi drama modern juga bisa melakukan improvisasi ya. Tapi tujuan improvisasi ini agar terlihat lebih natural saja ya, tidak terlihat seperti dibuat-buat ya. Jadi benar-benar natural seperti itu ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik ya. Bye.